Di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan terakhir sebelum UTS. Kita akan mempelajari tentang perhitungan rencana kebutuhan obat. Nah, materi tentang perencanaan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga tentang pemilihan dan pengadaan dan perencanaan obat. Namun, kita memang belum membahas sampai perhitungannya. Nah, sebelum kita memasuki UTS, kita akan terlebih dahulu belajar tentang perhitungan rencana kebutuhan obat. Karena nanti pada saat Anda sekalian masuk ke dunia kerja, memang akan diulangi lagi pada profesi apoteker. Namun, eh, sebelum nanti memasuki dunia kerja, misal Anda sekalian tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu profesi apoteker, maka Anda sekalian akan menjadi tenaga teknis kefarmasian. Dan oleh karena itu, sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian, Anda juga harus tahu bagaimana obat itu direncanakan. Apalagi jika Anda terlibat di gudang farmasi nantinya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas sekilas terkait perhitungan rencana kebutuhan obat. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, salah satu metode untuk perhitungan perencanaan kebutuhan obat adalah metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini digunakan untuk obat atau alkes yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap, yang tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Kita sudah tahu bahwa metode konsumsi ini dia sudah didasarkan pada data konsumsi di bulan atau tahun sebelumnya. Nah, ini tidak dihitung dengan tidak dihitung berdasarkan kasus. Nah, untuk obat atau alkes yang sudah punya data konsumsi yang ada sebelumnya dan memang biasa digunakan, tidak bergantung pada kasus, maka digunakan metode konsumsi ya. Contohnya misalnya infus cairan dasar, karena semua pasien yang masuk pasti minimal diberikan infus, entah RL, D5, atau NaCl. Atau injeksi generik. Nah, injeksi generik ini karena kalau misalnya injeksinya injeksi dengan obat dagang, nama dagang tentu berbeda karena ada dokter yang menggunakan injeksi merek dari pabrik A, dari pabrik B beda-beda. Kalau generik kan kecenderungannya sama. Nah, terus SPED 3 cc, 5 cc, 10 cc, infuset. Nah, ini cenderung tidak bergantung pada kasus apa gitu ya digunakan alkes ini. Nah, bagaimana rumus dari metode konsumsi itu sendiri? Nah, rumusnya ini perlu diingat ya. CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, CT itu apa? CT itu adalah kebutuhan per periode waktu. Jadi nanti biasanya di soal itu akan ada periode waktu tertentu. CT, time ya, ingat belakangnya. CA, A itu range-nya, kebutuhan rata-rata waktu di dalam per bulannya. Terus T itu adalah lama kebutuhan bulan atau tahun. SS adalah safety stock. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam gudang farmasi itu harus ada namanya safety stock untuk stok jaga ya. Takutnya nanti jangan sampai benar-benar stok itu habis. Nah, dan yang berikutnya adalah dikurang sisa stok. Ini biasanya ada di soal. Oke. Nah, safety stock SS sama dengan itu sendiri sama dengan lead time. Lead time itu waktu tunggu karena kita akan memesan ke PBF. Nah, maka ada waktu tunggunya. Ketika kita mulai dari pesan sampai obat itu datang ke rumah sakit, tentu itu ada namanya lead time, waktu yang kita butuhkan dalam menunggu obat itu dari kita pesan sampai obat itu datang. Dibagi jumlah hari dalam per bulan itu sendiri, jumlah hari per bulan dikali kebutuhan per periode waktu. Nah, lead time itu tadi sudah disampaikan waktu tunggu. Nah, kita akan bahas aja soalnya langsung ya. Salah satu rumah sakit di Kalimantan Timur yang berada di Mahakam Ulu membeli RL atau infus ringer laktat sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Nah, dari soal ini mungkin sudah bisa kita lihat ya, kebutuhan per periode waktu itu CT-nya 2.000 ya, dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. T-nya 2 bulan. Karena pabrik obat tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga infus dibeli dari Surabaya dengan lead time atau waktu tunggu sekitar 3 minggu. Lead time 3 minggu atau 21 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit tersebut hanya 1.000 infus. Ya, jadi kita sudah bisa lead time-nya di sini 21 hari.
terus sisa stoknya 1.000. Harga infus adalah 12.000 per satuan. Maka hitunglah infus RL yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Nah, oke, jadi kita akan menghitung berapa yang akan kita beli, ya, kita rencanakan dan berapa anggarannya. Nah, rumusnya tadi kembali lagi kita ingat ya, CT sama dengan kebutuhan per periode waktu tertentu itu adalah sama dengan CA rata-rata dikali waktu terus ditambah safety stock dikurang sisa stok, ya. Nah, kita masuk dulu karena di sini safety stocknya belum diketahui, maka kita hitung dulu safety stocknya. Tadi safety stock sama dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali konsumsinya per periode waktu tertentu. Kita tadi udah tahu ya, lead time-nya itu 21 hari. Dibagi dalam sebulan 30, dikali jumlahnya adalah 2.000 per periode waktu tertentu tadi. Didapatkan hasil 1.400 buah untuk sebagai safety stock atau stok pengamannya ya. Nah, infus yang harus dibeli adalah, tadi rumusnya CT sama dengan CA dikali T tambah SS dikurang sisa stok. Nah, CA-nya tadi sudah kita lihat di soal 2.000 dikali waktunya per periodenya 2 bulan. Sisa stoknya, safety stoknya itu 1.400 yang ini. Sisa stoknya tadi 1.000. Nah, 2.000 kali 2, 4.000. 4.000 tambah 1.400, 5.400 dikurang 1.000, 4.400 botol. Ternyata yang diperlukan itu untuk dibeli itu 4.400. Itu jumlah yang harus dibeli. Nah, bagaimana dengan anggarannya? Anggarannya berarti 4.400 ini dikali dengan harga satuannya, yaitu 12.000. Hasilnya adalah 52.800.000. Oke, baik. Itu contoh 1 ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh 2. Kurang lebih aja sih ya. Kebutuhan obat amoxicillin di rumah sakit HIS setiap bulannya sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu ya. Ingat, berarti ini kebutuhannya 6.000 obat, periodenya setiap 1 minggu. Karena PBF tidak ada, pedagang besar farmasi tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga obat dibeli dari Surabaya dengan lead time hanya 1 hari. Jadi waktu tunggu hanya 1 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit itu hanya 500 obat. Harga amoxicillin adalah 8.000 per satuan. Maka hitunglah berapa obat amoxicillin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Terus mengingat ya rumusnya dihafalin, CT sama dengan CA dikali T ditambah sisa safety stock dikurang sisa stok. Jangan sampai ketukar ya. SS itu safety stock dikurang sisa stok. Jadi kita hitung dulu yang kita mau adakan itu seberapa banyak, terus kita kurangin dengan sisa yang ada. Ya. Nah, kita hitung dulu seperti biasa ya. SS itu sama dengan safety stock sama dengan lead time per jumlah hari dalam 1 bulan dikali konsumsinya. Nah, tadi lead time-nya kan 1 hari aja ya dari Surabaya, per 30 hari dikali 6.000. Nah, itu jumlahnya 200 obat. Nah, sekarang kita tahu kan tadi kebutuhan dia itu periodenya itu 1 minggu, berarti 1/4 bulan ya, ini maaf ketutup. Nah, infus yang harus dibeli adalah berapa banyak? CT-nya ini ada CT yang kita cari sama dengan CA, rata-rata tadi 6.000 ya, 6.000 obat per 1/4 bulan, jadi 6.000 obat per 1/4 bulan. 6.000 obat dalam 1 minggu, berarti kita kalikan ini kali ini. Penggunaan per periode waktu tertentu berapa? Ya, jadi per periode 1/4 bulan ada 6.000 obat. Ditambah safety stoknya itu tadi hitungannya 200, dikurang sisa stok itu 500, berarti 1.200. Nah, anggaran yang harus dikeluarkan adalah 1.200 kita kalikan ke satuannya, yaitu 9.600.000. Oke, kita lanjut lagi, contoh nomor 3. Kebutuhan obat adrenalin di Rumah Sakit Malinau setiap bulannya sebanyak 100 ampul setiap 3 bulan. Ya. 100 ampul setiap 3 bulan, berarti ini kebutuhannya 100 ampul, terus periodenya itu setiap 3 bulan dengan lead time 1 bulan. Nah, tetapi terjadi stock out di PBF Surabaya selama 2 bulan. Nah, stock out ini artinya obat itu nggak ada di PBF itu selama 2 bulan diperkirakan. Bisa saja mungkin mereka kesulitan mengambil dari, mungkin pabriknya masih
melakukan produksi sehingga terjadi stock out di PBF. Nah, sedangkan sisa stok di Rumah Sakit Malino hanya ada 50 ampul. Nah, bayangkan saja obat Ardemilon ini obat yang sangat diperlukan ya, apalagi pada kondisi pasien gawat. Jadi lead time-nya sudah 1 bulan, stock out-nya 2 bulan ya. Nah, berarti ini nanti kita akan hitung nih. Berarti ini harus ditambah ya. Sedangkan sisa stok di Rumah Sakit Malino hanya ada 50 ampul. Nah, padahal setiap 3 bulan itu 100 ampul ya. Dengan adanya stock out 2 bulan di PBF Surabaya. Harga adrenalin itu 5.000 per ampul. Sehingga hitunglah berapa adrenalin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Kembali terus ya, mengingat rumus ini CA penggunaan per periode waktu tertentu dikali waktunya ditambah safety stock dikurang sisa stok. Ya, biasanya di soal itu nggak akan pernah disebutkan safety stocknya itu berapa ya. Safety stock itu bisa nggak dikasih tahu. Nah, jadi ingat kalau safety stock itu berarti waktu tunggunya per periode waktunya, jadi sama-sama waktu pembaginya ya. Ini waktu tunggunya berarti berapa lama kira-kira obat itu datang dari saat kita memesan, dari mulai kita memesan, per jumlah hari dalam 1 bulan dikali rata-rata pemakaiannya. Oke, nah karena terjadi stock out, tadi saya sudah sampaikan stock out itu gambaran seperti apa, maka waktu di sini menjadi bertambah ya, bukan lagi bukan hanya saja waktu per periodenya tadi, karena tadi sudah ada stock out-nya. Jadi lead time ditambah lama stock out. Jadi lead time-nya 1 bulan, stock out-nya 2 bulan, totalnya 3 bulan. Oleh karena itu, untuk safety stock-nya itu kita juga menyesuaikan lead time-nya itu bukan lagi menjadi 1 bulan seperti tadi yang sudah disampaikan, karena ada stock out 2 bulan. Berarti menjadi 90 hari, karena 3 dikali 30 per bulannya. Nah, jadi 90 hari per jumlah hari per bulan 30 hari dikali pemakaiannya itu 100. Nah, infus yang harus dibeli adalah 100 dikali total tadi lead time ditambah stock out-nya 3 bulan ditambah safety stock-nya itu 300 dikurang sisa stoknya tadi 50. Nah, 100 kali 3 300 300 sama 300 600 dikurang 50 berarti 550. Nah, anggaran yang harus disediakan adalah 550 dikali 5.000 karena satu ampul 5.000 yaitu 2.750.000. Nah, itu tadi metode yang pertama ya, metode konsumsi. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua yaitu epidemiologi. Nah, ini adalah digunakan metode ini untuk kebutuhan obat dengan kasus cenderung naik atau turun. Ini contohnya mungkin saat ini kita bisa lihat ya, penyakit COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit di mana dalam perencanaan kebutuhan obatnya bisa menggunakan metode epidemiologi karena ini untuk kasus penyakit tertentu yang cenderung naik dan turun gitu ya. Nah, ya penyakit tertentu yang memerlukan obat mahal ya. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 ini memang memerlukan obat-obat yang sangat mahal. Nah, ini program bisa juga digunakan untuk program pengembangan pelayanan kesehatan yang baru, terus penyediaan obat for stock yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ini bisa menggunakan metode epidemiologi. Nah, berbeda, hampir mirip, maksudnya berbeda hanya di satu poin aja sih, metode epidemiologi dengan konsumsi. Karena di dalam metode epidemiologi itu, kalau tadi kita memakai kebutuhan CA dikali T rata-rata per bulan. Nah, kalau di epidemiologi itu bedanya di sini aja. Dia perhitungan standar pengobatannya, ya, perhitungan standar pengobatannya. Sama dikali lama kebutuhannya ditambah safety stock dikurang sisa stok, ya hampir mirip ya. Nah, contohnya nih ya. Kalimantan Timur mempunyai banyak wilayah hutan lebat sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit HIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Nah, kita harus tadi kan rumusnya adalah CE ya, bukan C, nggak ada CA di situ. Nah, kita hitung dulu standar pengobatannya. Nah, standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Asam tranexamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari.
Nah, ini standar pengobatan ya. Keterolak untuk sebagai anti nyerinya. Oh ya, ini obat untuk menghentikan perdarahan ya. Keterolak, obat anti nyerinya diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Cefotaxim antibiotiknya diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, ini standar pengobatannya. Artinya kalau misalnya ada pasien dengan gigitan ular, harus masuk antibisa, asam tranexamat, keterolak, cefotaxim dengan aturan pemakaian seperti ini. Nah, bagaimana nanti kita akan pelajari cara menghitungnya. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit. Sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 7 hari. Nah, bayangkan ya, pasien dengan gigitan ular, obatnya tuh hanya tersisa 1 aja di rumah sakit gitu ya. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 600.000. Jadi yang tadi sudah disebutkan 4 item tadi itu standarnya 600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Kita hitung dulu standar pengobatannya. Antibisa ular sama dengan tadi digunakan 2 botol dalam 3 hari ya. Ini kita ingat lagi ya. 2 botol selama 3 hari. 3 kali selama 3 hari. 2 ampul selama 3 hari. 2 kali sehari selama 3 hari. Nah, ini dasar kita untuk menghitung standar pengobatan. Jadi kita tinggal kalikan aja. Dengan rata-rata di sini setiap bulan menerima 5 orang dalam per bulannya. Berarti antibisa ular 2 botol kali 3 hari 6 botol. Karena per bulannya ada 5 pasien, kita kalikan 5 dengan 30. Asam tranexamat 3 ampul dikali 3 hari ya kan? Karena penggunaan selama 3 hari. Totalnya 9 ampul kita kali 5 pasien, berarti 45. Keterolak 2 ampul digunakan selama 3 hari, 6 ampul dikali 5 pasien, berarti 30. Cefotaxim 2 ampul selama 3 hari, berarti 6 ampul kali 5 pasien. Nah, dari sini kita bisa menghitung rata-ratanya adalah dari 30, 45, 30, 30 ini adalah sebanyak 30. Nah, sama seperti metode konsumsi, hitung dulu safety stoknya. Ya. Jadi ini kita sudah dapat bahwa CE-nya itu adalah 30 ya, standarnya yang kita hitung dari rata-rata ini. Nah, safety stock itu sama dengan tadi lead time per jumlah hari dalam 1 bulan dikali CE-nya ya, bukan CA. Nah, kita tahu tadi di soal CE-nya itu lead time-nya itu 7 hari. Selama per bulannya 30 hari dikali 30 yang sudah kita hitung tadi, yang ini ya. Nah, itu hasilnya 6,99 atau dibuatkan menjadi 7. Terapi pengobatan yang harus dibeli adalah CE tadi itu 30 tadi yang sudah kita hitung ini ya standar pengobatannya 30 dikali sebulan karena tadi kan dibilang ya pembelian setiap 1 bulan sekali. Pembelian setiap 1 bulan sekali waktunya. Nah, sisa stoknya di sini, safety stoknya, safety stoknya 7, dikurang sisa stoknya itu ada 1. 30 dikali 1, 30 tambah 7, 37 dikurang 1, 6. 36, 36. Berarti yang harus dibeli itu adalah sebanyak 36 untuk seluruh item tadi ya. Jadi 36 itu berarti 36 antibisa ularnya, 36 asam tranexamatnya, 36 keterolaknya, 36 cefotaximnya ya. Itu standar pengobatannya. Jadi ini hitungannya satu paket ya. Jadi 36 ini bukan 36 antibisanya saja, tapi semua satu paket tadi itu 36. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa satu paket standar pengobatan tadi itu harganya 600.000 ya, yang ini. Nih. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 600.000. Nah, jadi kita sudah totalkan tadi yang ini jika dihitung perkiraannya antibisa, asam tranexamat, keterolak, cefotaxim ini harganya 600.000. Nah, maka kita kalikan tadi terapi pengobatan yang 36 dalam waktu perkiraan nanti sampai obat dari dipesan sampai nanti obat itu dalam 36, maka kita kalikan 36 dikali 600.000 untuk standar pengobatannya adalah 21.600.000. Ya. Nah, ada juga metode kombinasi. Ini adalah digunakan untuk obat dan alkes yang terkadang fluktuatif. Dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persiapan, perubahan kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, rumus metode kombinasi ini adalah CA ditambah CE. Kalau tadi kita salah satunya aja ya,
Kalau metode konsumsi kita pakai CA, kalau metode epidemiologi kita gunakan CE. Nah, untuk kombinasi ditambah standar pengobatan, kebutuhan rata-rata waktu per bulan ditambah standar pengobatannya, dikali lama kebutuhannya, yang tadi dikali T, ditambah safety stock, dikurang sisa stok. Nah, selalu ingat bahwa dalam metode epidemiologi maupun metode konsumsi yang akan selalu dihitung duluan itu adalah safety stocknya. Nah, itu yang juga nanti Anda sekalian harus biasakan ketika menghitung, bahwa harus menghitung pertama kali adalah safety stocknya. Nah, dari sini kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi dan epidemiologi. Nah, berdasarkan hal tersebut, bisa kita lihat untuk metode konsumsi ini metodenya paling akurat ya. Karena apa? Dia berdasarkan pemakaian di bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan. Tadi kalau kita lihat metode epidemiologi, kita harus tahu sakit, misalnya penyakit A, tadi kita sudah lihat penyakit misalnya gigit ular. Nah, itu tuh standarnya kita harus pelajari dulu gitu ya. Apa-apa saja obat yang diperlukan. Dan tentu penyakit itu kan semakin lama semakin berkembang ya, dan terapinya juga semakin berkembang. Nah, karena itu tentu berbeda dengan epidemiologi ya. Dengan konsumsi maksudnya. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi atau pola persiapan tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan jika dicatat dengan baik. Artinya jika pemakaian di bulan sebelumnya itu dicatat dengan baik, maka kita bisa melihat pola persiapan di rumah sakit itu cenderung konstan gitu ya. Nah, kelebihannya lagi epidemiologi itu dia bisa memperkirakan kebutuhan mendekati kebenaran karena sesuai dengan data kebutuhan ya. Untuk program-program bisa digunakan untuk program-program yang baru dapat digunakan. Terus ini bisa merupakan sebagai usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Karena pada dasarnya untuk menghitung dengan metode epidemiologi ini, kita harus memiliki standar pengobatan dan ini bisa memperbaiki pola penggunaan obat. Namun di lain hal, ini konsumsi tulisannya, kekurangannya. Data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit didapat karena kita berdasarkan pada pemakaian sebelumnya, bukan berdasarkan pada pola penyakit ya. Terus tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi atau pola persiapan. Kita tidak bisa mengkaji penggunaan obat berdasarkan metode konsumsi karena di dalam metode konsumsi kita sudah mempelajari itu berdasarkan rata-rata penggunaan seluruh macam penyakit ya, tidak membedakan penyakit A, B, C, dan D. Terus tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Nah, kalau misalnya ada obat yang misalnya dalam 3 bulan itu ada kekosongan obat gitu, nah data-data yang di sebulan sebelumnya itu tidak bisa digunakan karena tentunya sudah terjadi keakuratan yang ketidakakuratan di dalam data yang ada di data-data sebelumnya karena dasar metode konsumsi adalah kan data sebelumnya. Nah, kalau 3 bulannya itu dia kurang akurat, tentu tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, di dalam ini kekurangan ini lebih banyak kekurangan dari metode epidemiologi karena dia memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil ya. Karena ini harus tahu nih penyakit A, B, C, D gitu. Jadi kalau ada 100 penyakit di rumah sakit itu harus tahu 100-100-nya itu standar pengobatan itu berapa, apa saja gitu ya. Data penyakit sudah diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor ya. Kayak tadi saya bilang banyak sekali penyakit yang ada. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan. Pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Oke, jadi penyakitnya apa, persiapannya juga belum tentu sama. Dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Nah, misalnya ada satu momen di mana obat itu bisa kurang karena adanya wabah, maka metode epidemiologi ini tidak bisa digunakan. Variasi obat terlalu luas ya, karena tadi saya bilang misalnya ada 5 macam penyakit, 5-5-nya itu butuhnya tuh obatnya itu sama, jadi variasi obat itu sangat banyak gitu. Maka oleh karena itu biasanya di gudang farmasi itu yang digunakan adalah metode konsumsi. Tapi ya tadi saya bilang kalau penyakit seperti COVID-19 itu bisa digunakan metode epidemiologi ya, karena kita sudah tahu standar pengobatannya apa dan juga kebutuhan di farmasi maksudnya bagi pasien tuh kita sudah tahu gitu ya berapa pasien yang perkiraannya dan dengan adanya kasus yang semakin meningkat tentu
kita bisa memperkirakan. Nah, ini ada 5 latihan soal yang nanti akan keluar semuanya di UTS. Oleh karena itu, saya minta kalian mempelajari 5 soal ini dan juga mulai menghitung. Nah, jika ada yang tidak bisa, ya nanti silakan untuk WA saya. Jadi saya tidak memberikan jawaban di sini. Ya, saya tidak memberikan jawaban. Ini dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya tidak memberikan jawabannya karena ini menjadi latihan bagi kalian, ya. Nanti kalau ketika pun kalian akan mengikuti ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian, ujian kompetensinya, maka itu sangat dibutuhkan kemampuan kalian untuk menghitung. Oleh karena itu, ini saya keluarkan 5-5-nya di soal ujian tengah semester. Di samping saya pikir kalau materi yang lain, 6 materi sebelumnya itu saya pikir itu sangat mudah ya, kalian tinggal membaca-baca gitu ya, meng-review, kembali melihat video pembelajaran saya. Tapi untuk ini kalian harus belajar untuk menghitung. Oleh karena itu saya sudah memberikan sedikit bocoran ya, dari 50 soal yang ada di UTS nanti, ada 5 soal yang sudah pasti keluar, dan untuk soal-soal yang lain nanti silakan dipelajari, dibaca-baca saja, karena lebih menggunakan hafalan dan juga logika ya, jadi tidak begitu susah untuk mempelajari materi-materi sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mengingatkan untuk mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian di asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care, karena dari video yang ada pun saya akan mengambil soal untuk soal di UTS ya. Jadi ada video yang sudah diupload, silakan dipelajari beberapa hal yang penting. Nanti silakan itu dijadikan satu dasar untuk persiapan UTS yang ada. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri menjelang UTS. Kiranya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, salam sehat.